Ini screen 2, screen 1 ini. Ini kelihatan ya? Oke. Oke, jadi judulnya adalah introduksi introduksi digital marketing untuk pemasaran produk dan jasa Anda ya. Jadi kita mau belajar untuk gimana membangun kesadaran online yang kuat untuk usaha baik produk atau jasa kita gitu ya. Apa itu digital marketing ya? Jadi tentu sebenarnya digital marketing sesimpelnya ya jelas marketing tapi yang di dunia digital ya. Jadi kegiatan pemasaran menggunakan media digital untuk mempromosikan produk dan jasa, membuat orang melakukan apa yang Anda mau di dunia online, misalnya membeli produk dan jasa Anda gitu ya. Karena kenapa kita penting melakukan digital marketing? Karena supaya kita sekarang dunia ini sudah digital, sudah online gitu. Karena itu pemasaran di dunia perlu pemasaran di dalam secara digital gitu ya. Saya mau kasih lihat beberapa hal gitu ya. Saya itu kebanyakan kuatnya itu di website ya, bikin website ya dari dulu ya. Misalnya saya bikin usaha-usaha saya sendiri di bikin website ya. Ini ini ada beberapa yang saya akan tunjukkan ya. Hasil-hasil yang pemasaran di website gimana seperti apa. Tumben koneksi lambat. Oke. Nah, ini website ya, yang pernah yang dikerjakan dan sebagainya gitu ya. Nah, kemudian misalnya saya pernah mengerjakan lagi website dari anaknya atasan saya. Ini tentang toko online di Jakarta. Jadi toko online ini bikin kue gitu. Kuenya bisa di customize, bisa mau warnanya apa, mau apa gitu ya, bisa di customize, bisa kasih message apa, bisa warnanya apa, bisa tipe apa semua, dan pembayaran bisa pakai transfer BCA atau OVO gitu ya. Ini websitenya ya. Dan kemudian ada lagi dari pelayanan, misalnya pelayanan ini dari GKI ya, saya mengerjakan juga Yayasan Gema Kasih Yobel ya. Jadi ini Yayasan Gema Kasih Yobel untuk pelayanan kepada sekolah-sekolah ya. Dan kalau kita mau sampai dukung donasinya itu masuk dia bisa apa namanya dukung anak juga bisa ya, sponsor anak ya. Kita bisa sponsor anak, bisa misalnya ini semua udah jalan sistemnya donasi ya. Ini bisa sampai masukin jumlah uangnya misalnya nanti dimasukin dan nanti bisa pembayarannya tipenya banyak kayak kredit card dan sebagainya. Jadi ada saya biasanya mengerjakan website jadi pengalaman saya di sana gitu. Nah, dan ada satu lagi misalnya saya kasih tunjukkan ini saya eh, biasa ngajar tuh ini ya ngajar IT ya ngajar IT saya ini website yang saya bikin tentang ngajar IT ya Let's Code gitu ya, bagi mari coding ya mari coding gitu ya ini yang saya kerjakan ya. Nah, sekarang kembali kepada digital marketing, kita mau menggunakan media digital supaya kita bisa mempromosikan baik jasa kita atau produk kita gitu ya. Nah, tujuan kita memasarkan produk dan jasa, saya pikir saya renung sebagai orang percaya ya, kita itu meletakkan profit itu nomor keempat. Kenapa? Karena gini ya, Tuhan sudah cukupkan kita gitu. Tuhan tuh pelihara kita gitu ya. Tapi kita mau pertama yang paling penting memuliakan Tuhan, memuliakan Tuhan. Karena hidup kita dipanggil untuk memuliakan Tuhan. Bahkan pekerjaan itu sendiri kita mau menjadi berkat itu adalah memuliakan Tuhan itu ya. Tuhan suruh kita kan penuhi bumi, taklukkan itu berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang melayap di bumi ya. Jadi kita sebagai anak Tuhan diminta sama Tuhan untuk menaklukkan dunia ini dan membawanya untuk kembali nama Tuhan. Dan itu termasuk kerja ya, kerja dan nah kita pun mau menjadi berkat dalam kita gimana dalam memasarkan produk dan jasa. Tentu kita nggak mau produk yang merusak seperti rokok atau kita nggak mau jasa yang nggak benar gitu ya. Tapi kita mau kita ini buatan Allah diciptakan dalam Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang disiapkan Allah sebelumnya. Ya mau supaya kita hidup di dalamnya gitu ya. Kita mau mengembangkan talenta kita juga supaya kita terus upgrade skill supaya kita makin lama makin skillnya bertambah gitu dan itu ada melipat gandakan kalau kita lihat dalam perumpamaan talenta di dalam Injil ya Tuhan ada yang kasih ke kita ada yang satu ada yang dua ada yang lima ya yang dua harus melipat gandakan dua yang lima harus melipat gandakan lima kalau yang satu dikubur itu hamba yang jahat dan malas gitu maka kita harus lipat gandakan talenta kita lipat gandakan talenta kita supaya kita bisa makin makin um, luas penjangkauannya gitu ya dan menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan.
Nah, teman-teman, apa yang mau dipromosikan itu produk dan jasa kita ya. Dan dalam kasus tertentu seperti mungkin dari Ega gitu ya, bisa juga menceritakan diri gitu. Menceritakan diri karena Ega kan produknya adalah buku ya, buku tentang autobiografi. Tentu adalah menceritakan diri bukan saja tentang Ega sendiri sebagai gambar dan rupa Allah yang bergumul dengan GKM, tapi tetap mau berjuang dan berharap pada Tuhan dan menceritakan siapa Tuhan Ega itu ya. Nah ini kita lihat kalau bahkan teman-teman yang menjual produk pun di website kita itu bisa juga pasang pasang siapakah kita gitu ya, siapakah kita, baik itu dari video. Nah kalau di website kita yang Seeing with New Eyes itu, toko itu, kita bisa ceritakan memang kita GKM gitu, itu nggak apa-apa gitu. Cuman kalau secara umum ya mungkin nggak perlu sampai ceritain itu kalau produk uh, apa, kecuali kayak Ega ya. Kalau Ega kan khusus untuk uh, jual buku autobiografi gitu ya. Nah, teman-teman, jadi kita mesti belajar alat-alat promosi itu, sosial media dari IG, FB, Facebook, TikTok, LinkedIn ya. Dan itu ada beda-beda tipe-tipenya gitu. Kita pelajari detail-detail, nanti ada pelajaran berikut-berikutnya ya. YouTube, website. Nah, website tuh beberapa tahun lalu itu bersyukur ya bisa mengembangkan beberapa website untuk orang yang bergumul dengan DKM, misalnya website Prilia ya. Ini website Prilia dikembangkan juga dari tim kita ya. Jadi kita mau bikin, nanti kalau teman-teman mau dibikinin yang GKM dikasih free gitu ya, dikasih free ya. Nanti kecuali apa untuk mungkin hosting domainnya, domain doang ya. Tiap tahun doang, awalnya sih nggak apa-apa, kita bisa support sih. Semuanya ini free gitu ya. Dibikinin nih Prilia, dibikinin ya, Ega juga dibikinin sama itu ya. Tapi mau dibikinin mungkin mulainya eh, mulai itu mungkin mulai nanti bulan 6 ya, waktu ada bantuan bala bantuan ya. Anak magang saya ada 2 gitu. Ini website dari Ega ya yang dibikinin sama tim kita juga. Ini loading dulu karena fotografi ada agak berat ya. Nah, ini website dari Ega ya, dari Ega punya ya. Terus ada lagi satu lagi ya, saya tunjukkan lagi dari Hanil ya, Hanponik ya, Hanponik Farm. Ini dari Hanil ya. Ini kita kembangkan website. Jadi website juga penting karena menghadirkan kesadaran apa, kehadiran online secara online ya. Ini website yang Hanil ya. Nah, kita kembali lagi ke ini. Jadi kita pun mesti belajar gimana menggunakan tool-tool yang ada untuk promosi, baik dari WA, email, AI, ChatGPT, Canva, CapCut, Google Sheet, dan lain-lain ya. Nanti kita akan belajar pelan-pelan ya. Pelan-pelan, tapi hari ini tuh lebih ke arah kayak kapal terbang, terbang tinggi gitu ya. Jadi kita melihat semua landscape-nya dulu gitu. Kita lihat landscape-nya dulu. Jadi mungkin hari ini nggak bisa terlalu detail ya, nggak bisa terlalu detail ya. Jadi nanti lain-lain kali bisa lebih detail ya. Nah, teman-teman, misalnya ini ada beberapa beberapa alat-alat promosi dari YouTube, Twitter nih, X ya dulu Twitter ya, TikTok, LinkedIn ya. Ini ada juga Instagram, Facebook, dan Pinterest ya. Kalau saya sih banyaknya di YouTube ya, di YouTube dan TikTok saya nggak terlalu main ya. Dan mungkin Instagram saya nggak terlalu main, Facebook dulu banyak main ya. Tapi ini ada masing-masing itu ada beda-beda gitu, ada beda-beda mesti dipelajari. Misalnya kalau untuk Facebook tuh lebih kuatnya untuk ini untuk semua diverse age group gitu ya, jadi lebih luas gitu ya. Dan walaupun tetap anak-anak muda sekarang banyak kan di Instagram ya, dan lebih anak-anak muda lebih banyak di Instagram dan juga TikTok ya, lebih banyak di TikTok ya. Generasi Z dan Alpha itu banyak di TikTok ya. Nah, kemudian kita juga mesti lihat bahwa baiknya kalau untuk yang ini tipe produk dan usaha Anda itu di mana gitu, simpannya di mana. Dan itu mesti dipelajari cara bikinnya gitu, cara bikin mesti dipelajari. Nah, itu tuh, dan saya ada ini ada buku ya, ada buku beberapa, nanti kalau mau bisa ini juga gimana misalnya Facebook Facebook Ultimate Page ya, guide ya. Kenapa kita perlu Facebook page gitu ya? Apa bedanya sama sekedar profil yang biasa, Facebook yang biasa gitu ya? Ini ada banyak sekitar 85 page gitu, bisa dipelajari gitu. Ini kalau bisa saya bagikan gitu, ini untuk Facebook gitu ya. Dan kemudian juga ada untuk apa ini Instagram, ini untuk Instagram ya. Gimana mengoptimalisasikan Instagram gitu ya. Mengoptimalisasi Instagram, kemudian
juga YouTube video ya, gimana untuk meningkatkan YouTube channel ya, YouTube channel, dan juga TikTok ya, ada TikTok juga, TikTok, TikTok ini gitu ya. Ini sekarang kita pada hari ini sketsa dulu ya, sketsa dulu ya. Nah, teman-teman harus belajar, terus belajar, 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 belajar. Kenapa? Karena kita harus belajar bagaimana untuk belajar, karena untuk mengembangkan skill kita terus gitu. Dan kalau kita belajar, kita harus punya semangat belajar terus, karena banyak belajar, banyak bahan online gitu. Sekarang kita harus jadi pembelajar, belajar itu juga dengan saya mengajar begini, pun saya belajar gitu. Harus terus belajar, kenapa? Sekarang dunia online itu banyak banget bahan gitu, nggak ada kata kita nggak bisa gitu, karena kalau yang nggak bisa biasanya males gitu. Kita harus terus belajar untuk mengembangkan, kalau kita diberikan kekuatan untuk belajar, belajar gitu, baik itu keterampilan dalam digital marketing, desain, membuat video, audio, membuat brosur, bahasa, website, coding, AI, bisnis dan sebagainya. Kita harus belajar dan sesuaikan dengan kebutuhan kalian gitu, teman-teman. Jadi kebutuhannya mungkin teman-teman ada yang butuhnya nggak perlu belajar coding, ya jangan belajar coding gitu, ya belajar materi digital marketing, buat video, buat audio dan sebagainya gitu ya. Nah, ini ada beberapa website yang saya mau kasih tahu ya. Ada website yang beberapa yang saya kasih tahu, yang tentunya YouTube tentu teman-teman udah tahu ya, yang free ya, YouTube free, dan kita cari yang dari yang satuan sampai yang playlist berseri, yang dihit banyak orang, komentarnya banyak, dan juga channel yang populer dan baik gitu ya. Nah, juga EDX ini, EDX ini bagus nih, channel ini bagus nih. Ini ada yang audit. Kalau kita ikut EDX ini ya, kita free gitu. Ada yang free, ada yang bayar. Kalau bayar itu dapat sertifikat, tapi kalau free cuma pendengar aja gitu. Tapi free, betul-betul free, betul-betul free. Jadi kita misalnya contoh ya, saya kasih contoh di sini ya. EDX bagus loh ini. Nanti saya ceritakan EDX itu apa gitu ya. Nah, ini EDX tuh misalnya kita mau belajar digital marketingnya. Ini free, semua course-course-nya bisa diambil gitu. Jadi bisa belajar misalnya fundamental of digital marketing. Kalau kita lihat di sini, ini dalam waktu 4 minggu, setiap minggu 3 sampai 5 jam, udah beres. 4 sebulan doang. Misalnya kita lihat apa yang kita dapatkan di sini. Kita dapatkan seperti dari universitas, dari mana ini? Ini levelnya introductory gitu ya. Kita dapat ini dari ini. Nah, ini gratis. Tapi kalau kalian mau dapat ini, mau dapat ini audit gratis, kalau mau dapat sertifikatnya bayar gitu. Misalnya mau belajar apa lagi dengan kata kunci apa lagi, misalnya dengan kata kunci sosial media, misalnya sosial media atau marketing atau apa gitu ya. Tadi udah X mana? Marketing. Kalian bisa cari di sini gitu gratis gitu ya. Dan EDX itu sebenarnya ini bisa ada platform pembelajaran yang menawarkan kursus dari universitas dan institusi ternama di seluruh dunia, kayak Harvard, MIT, Stanford, dan banyak gitu ya. Jadi jenis kursus mulai dari komputer, bisnis, kesehatan, hingga seni, dan macam-macam gitu ya. Jadi ada yang audit, ada yang berbayar kalau mau dapat sertifikat. Selain itu ada program ya, yang micromaster, professional certificate, dan gelar online gitu ya, ada gelar online. Dan materinya sifatnya itu self-paced. Jadi kita bisa sesuai dengan speed kita gitu. Kalau kita cepat selesai. Kalau kita lambat selesai gitu ya. Nah, teman-teman juga satu lagi ini Udemy. Ini Udemy bagus nih. Udemy ya. Udemy ada yang free, ada yang bayar. Free, ada yang kebanyakan sih bahasa Inggris ya Udemy ya. Kalau selesai dapat sertifikat seperti ini. Dapat sertifikat seperti ini ya. Dan sertifikat itu bisa masuk dalam profesional kita untuk di LinkedIn ya. Nah, ini kan tadi kalau kita lihat di sini LinkedIn ya. Ada LinkedIn kan. Nah, LinkedIn tuh biasanya untuk profesional ya, untuk profesional, untuk orang yang mau cari kerja atau apa, pakai LinkedIn ya, pakai LinkedIn. Jadi bisa masuk-masukin sertifikatnya, misalnya di attach di sana gitu. Jadi kita pernah belajar apa. Itu seperti profil kita, CV kita ya. Nah, ini Udemy ya, Udemy. Teman-teman kalau lihat Udemy ya, Udemy ini kalau mau beli Udemy itu ya tunggu lagi diskon, betul-betul tunggu lagi diskon, karena dia itu ada algoritma. Kadang-kadang harga yang 500 sampai 900.000 jadi 109.000 sampai 139.000. Betul-betul dia sering diskon kok, sering diskon. Misalnya saya kasih contoh website ini Udemy ya, Udemy ya. Nah, ini website Udemy ini kita bisa belajar banyak tuh. Ini lihatin lagi diskon kan, segini ya. Ini betul-betul diskon 1 hari lagi. Kalau harga aslinya itu 700.000. Yang ini harga aslinya 420.000, 29.000. Ini harga sekarang 119.000 gitu. Lagi diskon. Jadi kalau lagi diskon bisa beli gitu ya. Nah, teman-teman
ini Udemy banyak pembelajaran dari bisnis, dari finance, dari IT, dari banyak personal development, design, marketing, health and music dan sebagainya. Banyak banget gitu yang bisa dipelajari dari Udemy ya. Dan sebenarnya saya tuh senang sekali belajar ya. Saya kalau teman-teman tahu ini saya punya ini saya udah beli sekitar 100 course, 100 course dan memang nggak semuanya diselesaikan gitu, nggak semuanya diselesaikan, ada yang nggak selesai dan sebagainya gitu. Tapi saya senang belajar gitu. Makanya meningkatkan skill terus gitu ya. Nah, teman-teman, eh, ini saya juga ambil contoh gimana kita itu gimana meningkatkan kemampuan desain ya. Dan ada beberapa tool-tool seperti Photoshop ya. Ini saya bikin untuk usaha istri saya ya, bikin apotek. Ini saya bikin logonya ya pakai Adobe Photoshop. Jadi kalau untuk Adobe Photoshop itu skillnya antara intermediate sama advance ya. Jadi untuk terutama kalau dulu kalau misalnya lagi foto pre-wed misalnya itu kan orang lain di Gembira Foto di Bandung, mereka mengembangkan seperti mempoles foto dan sebagainya itu pakai Photoshop biasanya gitu. Nah, tapi ada ini untuk mungkin kita untuk kelihatannya mungkin agak susah gitu ya. Kita biasanya bisa pakai Canva untuk level yang beginner dan ini cocok untuk sosial media post, infografis, presentasi dan Canva itu cocok gitu ya. Nah, ini saya bikin misalnya untuk saya punya promosi online untuk coding, saya pakai Canva biasanya. Pakai Canva. Ada Figma, satu lagi Figma ya. Figma ini saya kan bikin app ini apa untuk khotbahnya Pendeta Stephen Tong dan juga ini anak saya yang bikin yang di Steady ya. Nah ini Figma itu, nah ini gimana kita bikin untuk apps mobile, kita desain dulu sih, tapi ini desainnya bukan dari saya, tapi ini pakai Figma ini, pakai Figma. Nah ini pakai Figma untuk desain mobile apps ya. Jadi Figma nggak terlalu mungkin untuk teman-teman yang paling terpakai itu Canva ya, pakai Canva ya. Nah kalau kita lihat lagi berikutnya adalah untuk video, bikin video ya. Untuk bikin video ada Adobe Premiere. Ini susah, ini saya advance, susah, ini susah. Saya pernah coba susah. Final Cut juga saya nggak pernah coba, tapi katanya susah gitu. Camtasia untuk intermediate ada lagi adalah film Nora, yaitu masih lumayan. Dan yang paling gampang itu CapCut. CapCut itu gampang untuk level beginning, bisa di HP, bisa di ini juga di apa? Di mobile ya, di mobile HP dan di desktop dan juga bisa di web. Ini salah satu contoh yang saya kasih contoh yang saya buat ya untuk gereja ya, untuk saya buat untuk gereja. Saya kasih dengerin 1 menitan ya. Ini dibuat pakai CapCut. Karena masalah terbesar manusia bukanlah kebebasan atau kemerdekaan secara fisik, tetapi kebebasan atau kemerdekaan secara rohani. Orang mungkin bisa bebas, merdeka menyuarakan pendapat, pemikiran dan sebagainya, tetapi mereka belum tentu merdeka dari akar masalah yang terbesar yang dialami oleh manusia, yaitu dosa. Karena masalah dosa dan masalah terbesar, maka diperlukan juga solusi yang terbesar, solusi yang radikal, yaitu bagaimana Tuhan harus datang ke dalam dunia ini untuk menyelesaikan masalah terbesar manusia yang tidak bisa diselesaikan oleh manusia itu sendiri. Jikalau kamu tinggal terus-menerus di dalam firman, maka kamu adalah muridku. Dengan kata lain, tanda dari seorang murid yang sejati adalah tinggal di dalam firman. Tinggal dalam hidup manusia, bekerja mengubah hidup manusia. Karena itulah barang siapa tinggal dalam firman-Ku, dia adalah murid-Ku, dan dia akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan. Seorang Bapak Gereja bernama Agustinus mengatakan bahwa Tuhan, Engkau menciptakan kami bagi dirimu sendiri, dan jiwa kami tidak akan mendapatkan rest, ketenangan, sampai kami mendapatkannya di dalam Engkau. Ya ini dibikin pakai CapCut ya, pakai CapCut ya. Jadi ini versi web ya, versi web. Saya juga punya versi di desktopnya, jadi saya pakai versi web ini ya. Kembali lagi ini untuk belajar nanti Saudari Priri akan ngajarin tentang CapCut dan dia akan ngajarin Canva juga gitu ya. Saudari Priri akan ngajarin itu nanti dalam sesi-sesi berikutnya ya. Nah terus teman-teman ya,
sekarang saya mau ngajak kita untuk analisa produk dan jasa kita ya. Jadi kita pada saat ini akan praktek gimana untuk analisa produk dan jasa untuk jasa kita untuk melihat riset market gitu. Riset marketnya gimana? Kita mengerti definisi produknya, segmentasi pasar, dan strategi pemasaran online-nya gimana, dan mungkin nggak sampai analisa kompetitor dan validasi pasar, profesional pembeli mungkin enggak ya. Tapi kita cuma melihat definisi produk, segmentasi pasar, dan strategi pemasaran online-nya. Dan ini kita belajar hari ini tuh pakai dengan bantuan AI ya. Kenapa pakai AI? Karena AI itu banyak pengetahuannya tapi nggak bisa eksekusi. Sedangkan kita terbatas pengetahuannya tapi kita bisa eksekusi gitu ya. Jadi kita harus kerjasama memerlukan AI sebagai guru dan sebagai asisten kita gitu. Nanti kita bisa analisa aja. Kalau nggak perlu kita eliminasi gitu ya. Nah, saya akan kirim di chat ya bagi teman-teman yang pakai laptop, yang terutama ini khusus untuk yang GKM ya. Jadi kalau yang untuk yang lain nanti mungkin ikutin aja nggak apa-apa ya. Saya akan kirimkan di sini link ini ya. Saya kirimkan di chat. Teman-teman, oh ya ini Lina tanya ya. Udemy belinya pakai gimana? Belinya itu bisa pakai OVO, bisa pakai OVO. Oh ini saya tahu cepat ya. Oke. Nah ini ya, di klik link yang barusan ini yang di laptop ada interaksi dari kita ya. Boleh nyalain ini ya. Nah ini kalian download dulu yang prom kosong, product definition, market segmentation pro, sama competitor analysis ya. Saya mau kasih contoh begini, dari sini nanti bisa kelihatan bisa seperti ini. Saya kasih contoh yang dari Curahan Hujan Ega ya. Ini kita bisa lihat produk definisinya, ini seperti ini ya. Produknya apa dan tujuan dari produknya apa, kira-kira fitur dari produknya apa gitu ya. Fitur dari ya ini ada di dalam ini Bu Firda, ada di apa? Ada di chat ya, ada di linknya, diklik-klik, langsung dibuka, di download dulu ya, download dulu semua ya. Nanti kita bisa lihat produk definisi kita gitu. Kita mau nanti produknya apa ya? Kita tergantung teman-teman. Misalnya kalau ada Patricia di sini puding, coba bikin puding produknya apa gitu ya. Nah misalnya ada Ega udah dibuatin ya, Ega udah dibuatin detail ya. Misalnya ini juga Patricia buka yang mana? Buka yang ini Patricia ya. Ini dikirim di chat kan, di chat ada nggak? Ini yang akan masuk ke sini page ini. Pak. Belum Belum ada masuk Pak ke Jeff. chat, coba dikirim ke semua, Pak. Oh, dikirim ke semua ya. Oh, ya. Oke. Ada nggak? Oh, udah keluar Pak. Diklik ya. Sekarang misalnya gini ya. Di mana Sebenarnya ya? bisa ya, diklik ya. Di mana? Di Website. chat Zoom. Zoom, chat Zoom. Oke, Ada ya? iya. Ada. Nanti ini Ega download yang product definition, market segmentation pro, sama competitor analysis dulu ya. Prom kosong nanti belakangan aja, prom kosong ya. Kita mau riset market seperti apa pakai AI, kita lihat ya. Nanti kita bisa, saya kasih contoh ya. Nah ini kan kalau kita lihat market risetnya, mau riset marketnya, riset pasar ya. Ini ada contoh-contoh di dalam sini adalah ada orang lain punya ya produknya. Nanti kita isi yang kita gitu, isi yang kita ya. Ini ada produk coklat, ada produk digital software manajemennya, ada produk physical yoga ya untuk matras yoga, sama satu lagi adalah service untuk bersih-bersih gitu ya. Ini ada beda-beda sampelnya, masing-masing ada tujuannya apa, beda-beda gitu ya. Terus ada feature-nya apa gitu ya, fiturnya apa gitu ya, targetnya untuk ke siapa, unik value-nya ke siapa gitu ya, dan gimana. Dan ini ada detail gitu, market segmentasinya, kalau coklat gimana, segmentasinya, kalau produk manajemen software gimana, kalau yoga mat gimana, kalau untuk bersih-bersih, service bersih-bersih gimana gitu ya. Nah nanti kita akan coba di sini itu, di yang tadi itu di sini. Gitu ya. Udah masuk ke sini ya, ke websitenya udah di download belum tadi? Belum. Udah pada download dulu ya. Ini download yang product definition, market segmentation pro, sama competitor analysis ya. Oke? Bisa nggak? Itu di
link yang apa Pak? Resources ya atau apa itu? Ini linknya udah dikirimin di chat tadi Pak Anton. Kan linknya udah, itu kan cuma Seeing with New Eyes itu. Terus kan mesti Ah, apa lagi untuk masuk ke sininya? digital ini udah introduksi digital marketing. Saya kirimin lagi chatnya di chat ya. Iya, iya, Nah coba. ini, nah Saya ya ini, masuknya ini. cuma ke homepage-nya doang soalnya. Enggak kalau pas masuk ke sini langsung ke page-nya langsung complete market ini ada di share screen. Ini kan ada kan di sini. Iya. Complete market research tutorial for digital marketing ya. Market research from kosong ini. Ada nggak Pak Anton? Kalau nggak yang nggak ada boleh share screen sih saya bantuin sebentar ya. Oh iya, ini nggak ada Pak Jeff. Iya, saya share screen sebentar Share ya. screen ya, share screen ya. Coba ya. Saya bantuin itu sebentar ya. Coba share screen Pak Anton, udah. Kok itu share screen ini nggak ada ya? Hmm, share Yang lain bisa ya, yang lain bisa ya. screen. Bisa, tapi aku bukanya di Excel. Nah ini udah bener apa ke bawahin. Oh, yang buka Excel nggak usah itu, yang itu aja yang tiga dulu. Saya minta yang tiga dulu. Ini ke bawah Oh, nih Pak Anton. di scroll ke bawah ya udah, oke Nah oke. ini perlu ke bawahnya ada satu. Ini product definition, Oke. market segmentation sama competitor analysis download dulu. Ini CFW namanya ya. Oh iya, Nanti iya. terakhir baru lihat yang from kosong ya. Iya, oke oke. 1 2 3 ya Pak Jeff ya. Download dulu ya. Teman-teman bisa teman-teman. Yang belum bisa gimana? Ada butuh di support nggak? Ini gimana kalau udah buka Excel? Kamu coba share screen coba. Share screen. Bisa Ega share screen? Ah, oke. Nah, ini udah jangan dibuka dibuka pakai Excel, jangan dibuka. Udah aja filenya di save dulu aja, ya. Kamu kan dapatnya market segmentation, dapat kan Ega ya? Iya, Ditutup ya, tutup. Yang penting disimpan dulu ya. cuma dua aja ya. Simpan aja dulu ya. Pokoknya Iya, tiga itu di download ya. iya oke udah. Oke ya teman-teman ya. Ini betul nggak screennya betul ya betul ya coba. Screennya yang ini ya. Oke. Jadi tiga ini di download. Udah gitu kalian masuk ke from kosong itu boleh di download ya from kosong terakhir. Begitu diklik kan akan masuk ke kayak gini kan from kosong ya. Nah ada kayak gini kan betul ya. Satu Ada dua from kan. belum kosongnya belum. From kosongnya diklik aja dulu. Jadi akan masuk begini kan. Iya. Bisa ya. Oke bagus ya. Bagus ya. Sekarang begini ya. Sekarang udah semua ada yang kesulitan nggak? Ini hanya bisa pakai Oke PC udah. ya. Saya nggak bisa, kenapa kok? Karena kamu nggak ada PC, nggak ada PC, nggak ada komputer, Lina. Oke, oke. Jadi pakai komputer. Ya nggak apa-apa ini yang belajar dulu nanti diajarin ya. Ada direkam juga ini ya. Jadi udah gitu udah selesai ya. Nah sekarang masuk ke AI namanya Cloud. Saya dikirimin ya cloud.ai bukan pakai ChatGPT ya pakai Cloud ya. Ini bagus nih lebih katanya lebih bagus dari ChatGPT. Antar Cloud saya masuk ke cloud.ai nanti ya. Ini saya kirimin linknya ya. Saya keluar dulu dari sini. Saya pakai yang baru ya. Saya, ini saya kirimin ke kalian ya di chat ya. AI ini ya. Oke. Continue with Google account kalian ya. Ini kan ada diklik di chatting, klik with Google account kalian ya. Jadi kalau Google account kalian ada apa, ikutin ya. Ini saya punya Google account-nya ada banyak ya. Saya coba Seeing with New Eyes ya. Lanjutkan. Oke. Continue with Google. Continue with Google ya, continue with Google ya. Continue with free ya. Jadi kalau kita jangan yang bayar kita yang gratis ya dulu. Enter your full name, isi nama kalian ya.
Ini sih diselesaikan ya dulu ya, diberesin dulu ya. Create So, account, sign in, create account dulu ya, belum ada ya. kenapa, Pak Anton? Itu create account dulu dong, kita kan belum punya ya. Makanya Iya, saya bilang pakai Google account langsung dimasukin diklik yang Google itu, Heeh. di Google-nya nggak di Google. masalah aku Ada masalah? tentang Google-nya. Oh, karena nggak punya Google lain lagi akunnya? Biasa pakai account ini bisa, ini nggak tahu kenapa. Oh, gitu ya. Ini udah sering dipakai nih, ada kesalahan. Oh, kalau nggak tapi Ega udah dibikinin lah sama Pak Jeff ya. Ega udah dibikin nggak apa-apa, nanti Ega lihat ya, Ega ya. Oh ya, oke. Kamu nyimak dulu ya, Ega ya. Ya, Panten bisa Panten? Mesti ini tulisannya jadi create account atau ini Jangan kritik kok, jangan kritik kok. Tapi sign in with Google. coba aja ya, saya masukin ya. Jangan masukin, coba share screen, coba share screen, coba share screen. Eh, Nah ini loading ini kan udah Google-nya, udah ada Google-nya, ada kotak Google-nya nggak? tadi udah diklik continue with Google. Udah di next sudah ya. Udah. Tapi ini share screen-nya nggak kelihatan apa-apa, cuma gini doang. Titik. Share screen-nya mungkin yang salah, mungkin bukan yang ini. Yang saya tutup dulu, kecilin dulu. Yang mana yang fullin coba. Saya remote ya. Nah ini, Ini yang ini. nah jangan begini, jangan pakai create account, tapi pakai Google jadinya. Isi Google emailnya, ada Google-nya, ada nggak Google-nya? Oh itu belum diisi Google-nya, email Google-nya belum diisi. Coba saya isi dulu ya. Isi dulu ya, isi dulu nggak apa-apa. Nanti bisa ya. Coba saya tungguin ya. Teman-teman ikutin step ini nih, ikutin step ini. Coba Pak Anton buka browser lagi. Iya, ini kan ini. Ini Pak Anton share screen-nya nggak yang utama loh. Kita ngelihatnya cuma nggak yang utama ini. Coba saya stop dulu ya. Jadi teman-teman gini, tadi kan sebenarnya jadi untuk membantu kita untuk membuat ini ya, analisa pasar terhadap produk kita ya. Nanti kita lihat detailnya gimana ya. Ini kan udah sampai sini kan. Udah Share screen, keluar belum? share screen, saya nggak lihat. Oh, belum share screen ya. Hmm. Mesti ini share. Yang ini. Ya, share screen. Iya, Nah, continue with Google. Continue with Google, klik. ini Google. Oh, ikut Keluar. Google ya. Ada pop-up nggak? Hah? Ada pop-up nggak? Ada pop-up yang keluar? Ya ini AI sign in ini. Itu diisi Google account-nya. Oh ya udah. Diisi Google account-nya. Sorry kalau saya kecepatannya, saya suka kecepatan, sorry. Bisa ya, Pak Anton? Masukin password ya. Masuk Pak, ya betul, masukin password yang Gmail-nya ya. Ega bisa, Ega nggak ya? Bisa nggak? belum ya. Belum ya, belum bisa. Nggak apa-apa, ikutin dulu ya, Ega ya. Ya, oke. Nah, ini kalau loading terus. Ada. Gimana, Pak Anton bisa? Ya. Langsung lanjut dulu ya. Oh ini udah Pak Anton udah login ya. Betul, yang free ya, betul udah jalan ya. Yang continue with free. Nah, kasih nama aja, kasih namanya Anton misalnya. Anton. Oke. Nah, ini langsung acknowledge and continue ya. Beres ya, coba klik. Sounds good, let's begin. Oke. Udah ya. Sebenarnya AI ini seperti yang kalau di itu Xiaomi saya Gemini itu atau Meta kalau di WhatsApp itu AI-nya sama kan Pak Jeff ya sebenarnya ya. Ada beda-beda kehebatannya beda-beda nih saya kasih lihat begini ya, Ini kalau 3 ini soalnya kalau
Oke, ini dikasihnya nggak boleh yang pro-nya nggak dikasih ya. Sekarang lagi ini ya. Nah, sekarang kan ada begini ya. Tadi udah ada prom kosong betul nggak? Iya, coba. Prom kosong tuh kayak gini ya. Ada kalau prom kosong gini kan. Tadi pakai bahasa Inggris kan, pakai bahasa Inggris. Nggak apa-apa pakai bahasa Inggris ya. Eh, Begini, additional produknya diisi gitu. Produk sama company sama additional info-nya diisi. Terus udah gitu, masukin CSV di CSV yang product definition. Kan tadi ada di download, tadi kan ada download kan, betul nggak? Iya. Download CSV kan, CSV-nya product definition masukin. Terus tadi sebenarnya gini, saya mau pakai contoh yang Pak Anton tadi ngobrol sama Ibu Firda. Ini punya produk dari usaha ini kan, mau bikin usaha percetakan kan ya. Ini udah diterjemahin, ini usaha seperti ini udah pakai ChatGPT, ini udah dibikinin ya. Ini kan tadi ada kosongnya kan, ada kosong produknya kan, betul nggak? Sorry, ini di prom ya, Heeh, di prom ditempel kan ada seperti ini, betul nggak? iya. Ya di prom produknya apa, company-nya apa, tapi saya minta dia generate dalam Indonesia supaya kita bisa lihat dalam bahasa Indonesia ya, note-nya ya. Ini kan kita edition produknya apa, company-nya apa, dan info-info tentang produknya apa gitu ya. Nah, kita generate langsung ya. Generate langsung dibikinin sama dia. Dia pakai ini langsung bikinin tuh. Oh, Untuk siapa 3 fitur utamanya apa, dia udah bikinin langsung begitu. Ini sebenarnya AI-nya lagi nggak berjalan, yang versi bagusnya lagi nggak jalan. Kalau nggak lebih bagus loh, lebih detail. Ini udah bisa kita copy, ini kita bisa langsung copy, kita bisa langsung kalau mau kita bilang ke dia jadikan PDF ya. I can copy the content from the paste. Oh, kita bisa paste-nya di Word dan save PDF ya, ini kalau mau di save, masukin ke Microsoft Word. Kita save di Microsoft Word, blank dokumen, di copy. Oh, ini nggak apa-apa lah, nanti ini untuk detailnya yang penting nggak keluar dulu ya, ini ya. Datanya udah keluar detail, nanti kita ini bisa diekspor. Kalau saya kemarin tuh yang saya kerjain, saya bisa langsung ke PDF gitu. Nanti yang berikutnya lagi persis sama yang persis banget sama prom yang berikutnya diterusin gitu, promnya diterusin. Kita bisa detail, jadi kita bisa lihat produk ini untuk siapa, nilai uniknya apa, secondary-nya gimana gitu. Saya punya udah dibuatin yang itu ya, Yang Ega ini, yang ini ya produk contohnya ya. ini contohnya udah detail nih. Saya udah masuk, cuman baru mulai. Ini market segmentation-nya udah dibikinin juga Ega tuh untuk siapa aja gitu ya. Oh Jadi iya. detail gitu, dan kemudian nanti strateginya menurut AI itu bagusnya untuk Instagram katanya. Nih yang Ega Oh punya ya. ini. Oh. Ya Ega untuk gimana untuk khusus untuk komunitas present mental health dan sebagainya gitu ya. Terus implementasi strateginya gimana gitu ya. Ada fase-fasenya gitu ya. Budgetnya dan sebagainya dibikin detail, nanti bisa ditanya terus sama AI gitu. Nah ini alat ini membantu, betul-betul membantu. Alat ini membantu. Karena kadang-kadang kita nggak terlalu detail ngerti gitu ya, produk kita seperti apa detail. Tapi saya tadi ngomong sama Ibu Fida, sebenarnya Ibu Fida sih udah detail, dia udah bisa detail ya. Udah bisa detail. Jadi sebenarnya ini dibutuhkan untuk teman-teman yang belum tahu produknya dengan market pasarnya seperti apa gitu. Bisa dibantu sama AI gitu. Kalau Ibu Fida cukup detail sih. Kalau pakai ChatGPT bisa nggak? Pakai ChatGPT kita coba ya. Saya belum coba pakai ChatGPT. Harusnya juga mungkin bisa kita coba pakai ChatGPT ya. Ini tadi dimasukin ya, kalau pakai ChatGPT berarti gini. Datanya, kita Produk, datanya lengkap nah ya. ini kan yang tadi kan ambil dari apa ini ya, promnya ya. From. Promnya ambil di sini, kemudian informasi tambahan dari sini ya. Nah, kita lihat, udah gitu jangan lupa di-attach filenya ya. Unggah yang file di product definition-nya.
Oke, mungkin ChatGPT lebih bagus karena sekarang tadi yang cloud-nya lagi nggak bisa lagi rame gitu, lagi rame di cloud-nya lagi rame. Jadi nggak bisa versi yang tinggi gitu. Kalau versi yang tinggi dia bisa banyak tokennya. Nih saya coba generate ya. Nih ChatGPT proses ya. Itu udah saya kasih detail jadi nanti bisa struktur tabel lengkapin. Nah ini lihatin nih. Dianalisa. Tinggal diunduh ya, di download, coba download hasil gagal ya, hasil on the fail analysis gagalnya produknya. ChatGPT kayaknya ini nggak berhasil nih, Nggak bisa ya? nggak berhasil di ChatGPT. Saya coba minta sekali lagi ganti lagi ya, minta di refresh lagi ya, coba lagi ya. Coba lah. Nanti bisa langsung kita convert jadi PDF ya. Jadi dokumen yang tadi di sini saya udah bilang udah bilangin, udah simpen di mana ya? Ini kan buku Ega ya, buku Ega di hari ini eh, di sini ya. Nah, di sini ada contoh-contoh kalau teman-teman bisa download jadi hasil yang kita kerjakan seperti apa contoh market research dari buku IEGA gitu. Nanti detail gitu bisa lihat market segmentation pro, competency analysis sampai yang table-table bisa dibikin gitu pakai prompt yang saya kasih tadi. Intinya mau ngajarin begitu, jadi ini bisa di generate gitu. Bisa di generate ya. Coba kita lihat dari ChatGPT ini kita pembaruan update product definition ya. Ini update product definition CSV ya. Ini kan CSV-nya masih CSV kan masih kacau ya. Jadi kalian ngerti mesti begini ya, mesti data, mesti text to column, delimited, koma ya. Nah ini baru kebentuk ya. Kalau yang ngerti Excel ya. Nah berarti ini udah dibikinin sama dia nih. Produknya ternyata kosong ya. Jadi ChatGPT nggak terlalu ini ya, nggak terlalu bisa beginian, Gitu, iya. nggak bisa terlalu bisa beginian. Tapi kalau cloud bisa. Oh iya. Kalau bisa jadi memang dia ada beda tipe AI beda-beda ya. Iya, oke. Ini kalian coba ke cloud lagi ya, ke cloud lagi ya, cloud lagi ya, cloud lagi. Ini saya terusin berikutnya ya. Berikutnya yang kedua ya, yang produk definisi kan udah. Yang berikutnya adalah apa namanya? Market segmentation ya. Market segmentation terus segmentation datanya sama persis. Atasnya sama persis sama yang tadi yang di mana tadi? Ini ambil dari ChatGPT nggak apa-apa. Ini sama persis ini ya. Nah, tapi mungkin kalau promnya beda ya, promnya beda. Ambil dari yang tadi ini ya, prom yang kedua ya, segmentasi pasar ya. Prom yang kedua masuk ke Cloud, masukin ini seperti ini dan ininya diisi ya. As professional digital marketer and research, I want you to complete response column or text table about market segmentation similar to response yang gitu, yang udah dimasukin kan. Nah, tapi datanya mesti disimpan ya. Simpan yang ini, yang ini, yang ini, yang ini. Kalau kecepatan bilang ya, Nih, paham nggak sama ini, teman-teman? Paham nggak? Yang kalau mulai dari pertamanya itu kita masukin kodenya kemana ya? Masukin datanya. Masukin datanya udah sekarang itu udah bisa. Udah masuk ke cloud. Ini kan awal-awal depannya ya. Oh, coba Ega share screen dulu deh. Share screen. Hmm. Bisa share screen nggak Ega? Bisa.
Hmm. Nah ini udah gini kan, kamu attach dulu ya. Eh, Pak Jeffrey ini minta kamu kasih otorisasi untuk kontrol kamu ya. Oke. Nah ini kamu masuk sini dulu, isi dulu ini tadi apa download. Nah ini ya product definition ya. Oke. Oh gitu. Di sini. Nah di sini terus yang data kamu tadi mana? Ini kan ada ini diambil ini. Ah, Nah ini ya masuk cloud lagi. Saya bikinin cepet ya di sini untuk gayanya lambat kamu nggak masuk ya. Habis dikontrol lagi ya. Kamu klik cloud coba cloud lagi. klik, Halo? klik apa? Oh, Klik ke cloudy lagi. Kamu copy yang barusan ini ke situ klik ya klik. Iya klik ya klik. Intinya tabnya. Oh, bukan yang itu yang sebelah kanan. Satu lagi tab satu lagi. Ah itu kamu paste yang barusan paste Ctrl V ya. Nah ini kan ini tinggal diisi produknya misalnya saya isi ini ya buat Ega ya. Produknya adalah book, title, curahan hujan berarti ya. Book, title, curahan hujan oke. Curahan hujan ya. Misalnya gitu ya. Aduh. Oke. Company-nya adalah personal autobiography. Misalnya gitu ya. Atau saya biar cepat gini ya. Saya ambil dari sini ada prompt kosongan, ada saya ada prompt teks ya. Udah Ega punya udah ada. Tinggal dipakai ya. Prompt teks ini yang udah ada di saya udah bikinin semuanya ada di tersembunyi ya. Nih, udah ada dah. Itu enggak? Pindahin ke sini ya. Pindahin ke sini. Dan ini tentang additional info tentang info buku kamu tentang apa, langsung jalanin ya. oke. Jalanin, dia langsung analisa, langsung tuh. Definisi produk. Paham ya? Jadi dengan pendek segini dia udah bisa langsung generate yang panjang gitu. Ini datanya ini, dan berikutnya lagi misalnya yang berikutnya lagi ambil yang sing lagi, ini ambil yang ini. Kamu yang berikutnya ya. Saya pakai contoh gaya supaya teman-teman ada bayangan ya. Ini yang berikutnya adalah page yang ini. Masukin yang segmentasi yang ini, segmentasinya yang kedua ya, maksud yang ini ya. Market segmentasi ya, oke? Kita jalanin. Jadi ini buku ini adalah untuk rentang orang berapa umur 20 sampai 50 berpendidikan menengah hingga tinggi meliputi mahasiswa profesional. Ini udah dianalisa sama dia. Psikologisnya peduli kepada kesehatan mental, religius, pencari inspirasi, memiliki empati tinggi, tertarik pada personal dan sebagainya. Ini sasaran kamu gitu. Sasaran kamu orang-orang seperti ini. Perilakunya adalah apa? Seperti apa gitu dan nanti eh, eh, kehadiran online-nya di Facebook, Instagram, Twitter. Nah, kita sekarang minta ini ya, minta ke dia, misalnya kamu mau kita minta strategi ke dia gimana supaya kamu dapat sales yang bisa lebih besar gitu ya dari sini ya. Ini promnya udah dibikinin ya. Kita minta for the question regarding online repression, I want you to give a deep research and tell me if I want to begin doing marketing from which is better to begin first so I can get more sales. Oke? Jalanin. Nanti dia bikinnya strateginya lebih baik gimana gitu. Oh, dia bikinnya pakai bahasa Indonesia ya. Nih, pertama prioritas utama kamu pakai Instagram, terus karena alasan utamanya kenapa, caranya gimana gitu ya. Jadi analisa dulu gitu. Kalau kamu mau lebih detail lagi bisa gitu. Nanti kalau mau nanya lagi lebih detail lagi bisa. Ini promnya udah dibikinin semua. Terus bisa analisa kompetitor dan sebagainya gitu Ega. Iya Ega ya. Oke. Oh, Mungkin teman-teman bisa coba sendiri nanti kira-kira seperti itu sih. Kira-kira seperti itu yang saya mau kasih tahu ya bahwa ini kalau mau keluar gimana? Oke. keluar atau? Ah, Nah, itu selesai. Ya.
sini. Jadi seperti itu ya teman-teman, bisa cobain nanti, cobain di rumah untuk ini ya. Kalau nanti ada sebenarnya, kalau mau ini pakai yang di depan ini adalah complete market research tutorial for digital marketing ya. Kalau di download ini seperti ini PDF ya. Ini ada complete market research tutorial for digital marketing. Ini semua datanya udah ada di semua di sini, digital CSV-nya, Google Sheet-nya udah detail nih, prompt-nya ada di sini semua gitu. Bisa pelajarin gitu. Ini untuk membantu aja sih, untuk membantu, kalau untuk membantu gitu, untuk membantu bisa mikirin gitu, harusnya target kita kemana gitu. Nggak selalu harus ikutin dia gitu, nggak selalu harus ikutin dia. Kita bisa lihat situasi gitu ya. Ini market validation dan sebagainya gitu ya. Mungkin ini saya sebenarnya cuma untuk ngasih apa sekilas aja gitu untuk analisa ya. Nanti intinya mungkin teman-teman yang coba kerjakan gitu ya, yang coba gumuli sendiri di rumah gitu ya. Ada pertanyaan nggak sebelumnya? Itu Karena data yang dimasukinnya itu dari mana? Dari kita sendiri yang kita tulis ya? kita data kita sendiri yang kita masukin, ada produk, company, dan additional info kita masukin sendiri, dan nggak usah banyak-banyak gitu, dia bisa bikin ini buat kita gitu. Udah jadi AI ya. Udah ada AI, betul, udah ada AI. Jadi kita bisa dibantu sama analisanya gitu. Oke, oke. Paham ya Ega ya? Ya, bisa dicoba-coba. Bisa coba-coba ya, coba-coba. Nanti kalau butuh pertanyaan, nanti boleh di grup kita ya, grup WA kita, grup itu, tanya Ya, aja nanti Pak ya, Jeffrey coba bantuin ya. ya, ya. Ada pertanyaan lagi teman-teman? Kita berharap jadi nanti akan yang ini semuanya masih konsep ya. Nanti akan masuk kepada praktisnya, gimana kita belajar untuk desain pakai Canva. Nah itu yang baru nanti sama Prilly ya. Prilly akan ngajarin ya. Mungkin juga kalau Ibu Sinta akan bantu dukung kalian, support menjalanin usaha-usaha gitu ya. Jadi nanti kita bareng-bareng lah yang mikirin gimana memperkembangkan semua ini ya. Kalau saya lihat bahwa di dunia online itu semuanya ekosistem ya. Jadi ada website, ada YouTube, ada Instagram, ada TikTok, ada Facebook. Itu semua apa? Semuanya itu ekosistem, saling bisa saling ngeling gitu, saling. Jadi kalau bisa online presence-nya banyak, itu bisa semakin lebih banyak untuk didapatkan gitu. Kira-kira seperti itu yang bisa saya bagikan sih. Ada pertanyaan lagi nggak, kira-kira ada share mau apa respon? Tahu cepet ya. Kita masuk katakan kalau tentang produknya nanti. Ya betul, 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 betul Ibu Sinta, betul. Mau tanya, Iya betul. Gimana, siapa ini yang nanya? enggak, Sutomo saya. Ah, Pak Sutomo, gimana Pak Sutomo? Enggak, mau tanya, kalau misalkan dari peserta ini dia gaptek gitu, itu gimana ngikutinnya ya, Pak? Iya sih, memang ini paket, sebenarnya sih makanya tadi saya bilang begini Pak Sutomo ya. Ini di online tuh banyak, kita mesti belajar ya Pak Sutomo, harus belajar terus ya Pak Sutomo ya. Dan ini di online tuh banyak, saya tujukan ini banyak yang gratis sebenarnya, banyak yang bisa, ada yang bayar, yang gratis gitu ya. Nah ini kita bisa belajar tuh dari mana aja, kita bisa upgrade skill, jadi jangan nyerah sama kondisi gitu Pak Sutomo. Karena zaman Hmm, sekarang Pak, dari paling sedikit yang paling gampang itu YouTube ya. YouTube kan paling paling aksesibel ya. Kita bisa cari tahu dengan kata kunci apa, pasti ketemu gitu. Udah banyak banget gitu. Kita harus belajar untuk cari gitu, Pak Sutomo. Baik skill-skill untuk bikin video, skill-skill untuk Canva, skill-skill CapCut, skill-skill untuk nanti akan video mikirin untuk Google Sheet dan sebagainya, untuk apa sebagainya. Itu mesti dipelajari gitu. hmm, Jadi ya memang kalau kalau nanti kita bantu lah, kita saling bantu lah, kita saling bantu. Kan ini namanya komunitasnya Pak Sutomo ya. Dan ada hmm, WA grupnya, ada WA grupnya itu khusus untuk teman-teman yang GKM, itu ada WA grupnya untuk yang ikut training juga gitu. Yang mereka akan dibantu nanti gitu, akan dibantu gitu. oke. Nanti website pun bisa dibikinin gitu, semua semua kita bantuin gitu. Mungkin tadi mungkin agak terlalu cepat ya. Iya betul, Mungkin betul. eh, ya
Mungkin yang lain ada yang nggak sempat ini mencoba, ketinggalan sudah gitu. Betul, betul, betul. Nanti saya coba guide lagi ya, coba saya guide lagi ya. Ini kan sebenarnya baru pertama kali, Pak. Iya, iya memang kecepatan sih, sorry. Saya orangnya kebawaannya suka terlalu cepat sih, sorry, sorry. Ya, tapi bagus deh Pak. Ya, thank you. Iya, sama-sama Pak Sutomo. Thank you, thank you. Thank you. Pak Jeffrey mau nanya, itu yang Pak Nun ini ya? itu sebenarnya kan kita masukin produk kita, nah, maksudnya company kayak semacam company profile gitu kan. Ah, Dia itu jadi bertindak sebagai asisten untuk keluarin, jadi kita punya target pasar tuh siapa aja atau betul, betul begitu, betul, betul. jadi gitu ya. Betul, betul Pak Anton. Betul. Nah, terus kalau di Nah, Canva kan dia bisa kasih tahu gitu. Jadi oh lebih bagus promosinya di Instagram gitu. ya bisa begitu. Dan itu beda-beda loh, tiap usaha Tahu. beda-beda. Kalau saya mungkin kalau misalnya untuk usaha misalnya untuk saya yang pengajar gitu mungkin dia suruh arahinnya ke LinkedIn gitu. Jadi nggak semua platformnya itu nggak semuanya kalau kita harus masukin sama bisnis sama dia keluarnya sama gitu, nggak tergantung bisnisnya gitu. Iya Dia iya. Betul, betul. gitu ya, paham ya Pak Anton ya? Iya iya ngerti Pak. Hmm. Iya, thank you. Sama Thank ini you. yang tadi PPT-nya kalau boleh di-share Pak Jeff. Apanya? Yang PPT-nya PPT ini ya? PowerPoint-nya. Iya Ah, nanti di share semua ya, saya share semua ya. iya. Saya masukin ke website yang jadi si website ini jadi Heeh. tempat kita untuk rame-rame juga untuk belajar juga ya. Baik Iya, itu firman Tuhan, baik itu toko online kita simpan di sini, kita simpan semua di sini. Tambahin di bawahnya ya. iya, iya. Ntar juga ada recordingnya kan ya. Ada recordingnya, ada recordingnya, ada recordingnya. Thank you Pak Jeff. Thank you, thank you, thank you. Ada lagi yang mau nanya? Kita udah lewat hampir 1 jam, hampir 1 jam. Kita selesai harusnya sih 45 menit ya. Tapi nggak apa-apa. Ada satu pertanyaan, dua pertanyaan lagi. Pak, yang grup untuk yang belajar boleh dikasih linknya nggak Pak? Biar kalau teman-teman ada mau join mungkin bisa join Oh ke iya sini. iya iya gini yang mau belajar ya. Ibu Ibu Firda, Apin bukan di sana. Bisa kirimin nggak Bu Firda? Untuk linknya ya, bentar aku Ah, coba. coba kirimin. Jadi nanti siapa yang mau belajar ya kita joinnya di grup ada bukan cuma grup besar support group tapi ada grup kecil namanya training ya. Teman-teman jadi join di grup itu ya. Di grup training supaya bisa belajar gitu ya. Di grup Kode, training ya. kode Oke, free. iya. Oke, siap, siap gitu. Oke. Oke, satu pertanyaan lagi. Nih Ibu Kode, Firda yang ini apa nih? kode free. Linknya, iya oke nanti, eh, oke nanti link recordingnya dikirimin Bu, Bu. Yang tadi kita ini semuanya dikirimin nanti ya, disimpan di website ya. Oke. Oke, mungkin gitu dulu ya hari ini sampai sini. Saya minta tolong Ibu Sinta untuk dalam doa. Ya. Ya, baik teman-teman kita satukan hati dalam doa. Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Kami boleh ada bersama-sama berkumpul untuk mendapatkan pengetahuan yang mungkin baru buat kami semua. Terima kasih untuk Roh Kudus yang mimpin Pak Jeffrey dalam menyampaikan digital marketing ini kepada kami dan signal yang baik sehingga dari awal, tengah, sampai akhir semuanya dapat berjalan dengan baik. Kami juga percaya Tuhan, anugerah-Mu itu besar buat kami. Kami mau belajar untuk meraih kapasitas yang Tuhan beri buat kami. Kami tahu segala sesuatu ini ada disediakan buat kami dan Roh Kudus yang dapat memimpinnya. Sehingga kami dengan kapasitas yang Kau beri, kami boleh melihat mana-mana Tuhan tunjukkan supaya kami bisa mengembangkan talenta yang Tuhan beri. Tuhan, kiranya tambah-tambahkan hikmat buat kami semua. Kami percaya dengan tuntunan Roh Kudus yang memampukan kami.
sehingga kami dapat belajar hari lepas hari untuk masuk ke pengetahuan yang baru ini, dan semuanya ini yang berasal daripadamu saja, sehingga kami boleh kau tuntun untuk dapat mengembangkan usaha yang kami sudah kau percayakan dan kau buat berhasil. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau serahkan kembali untuk jam-jam ke depan, kiranya Tuhan juga akan memberkati setiap kami untuk istirahat kami malam hari ini, sehingga kami dapat beristirahat dengan nyenyak dan besok dapat bangun dengan badan yang fresh, sehat. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semuanya ini dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, saya mau komen sedikit buat teman-teman kalau mumpung masih ada di sini. Ya, saya ini kalau dari usia itu memang sudah cukup lumayan ya buat belajar hal yang berkenaan dengan teknologi. Saya paham kalau saya itu sehari-harinya juga pakainya HP karena kepepet, yang faktor kepepet ini karena segala sesuatu yang saya harus kerjakan tuh melalui HP dengan WA yang paling selalu bisa handy gitu ya. Tapi saya ngerti produk saya itu kadang butuh dikenal oleh orang lain tuh tidak melalui WA saya, karena dengan media sosial yang saya pikir nantinya ya kalau belajar sama Pak Jeffrey ini nanti satu step by step-nya itu saya bisa masuk ke Instagram atau ke TikTok gitu ya. Itu seperti yang saya pernah pingin belajar kemarin-kemarin habis pandemi, tapi ya sama kayaknya tuh kadang belum jelas gitu ya. Tapi jangan khawatir teman-teman, begitu sekali kita pernah dengar gitu ya, terus belum jelas kan. Nah nanti di kesempatan yang seperti hari ini nih saya kayak, wah ini kesempatan lagi nih saya belajar. Pingin bisa masukin produk saya itu ke Instagram, ke TikTok gitu ya. Bahkan Shopee ini ada, tapi keponakan saya yang menjalankan. Sedangkan keponakan saya kadang mungkin ada hal-hal yang lain yang nggak bisa ini ya. Jadi saya juga penasaran caranya gimana. Tapi belum nyampe ke situ sampai akhirnya tuh hari ini kalau ada Pak Jeffrey menyediakan fasilitas untuk kita semua belajar nanti step by step-nya dengan teman-teman yang lain. Nah ini kita sama-sama belajar. Nanti yang pas, yang mana sesuai dengan produk kita, nah itu nanti Tuhan yang tuntun ya. Sambil kita nanya-nanya satu sama yang lain nanti di grup training. Saya juga siap bantu untuk step by step-nya kalau ada yang kesulitan. Ya, paling enggak kita ada ini kesabaran ya, pertama kesabaran dan kemauan, nanti bisa kok step by step-nya. Ya. Di sini ada saudari Tea ya, saudari Tea itu jual keripik ya, dan dia nanti masukinnya udah ke Tokopedia sama Shopee. Nanti dia akan ngajarin kita juga cara masukin produk ke Tokopedia dan Shopee. Jadi itu belajar juga nanti dari saudari Tea ya. Nanti hari mungkin 3 minggu lagi mungkin dia akan mengajarkan kita ya. Jadi teman-teman hadir sesi-sesi di hari Rabu ini. Memang hari Rabu ini kali ini agak sedikit ini ya. Ternyata saya baru sadar ini Rabu abu ya. Jadi mungkin ada beberapa yang nggak bisa ada hadir ya. Tapi biarinlah udah dibikin, udah di set jamnya. Tapi lain kali kita akan set yang waktu yang baik ya. Thank you teman-teman untuk waktunya untuk malam hari ini, untuk kebersamaannya. Thank you semua. Thank you. Makasih, Tuhan berkati Pak Jeffrey Thank dan you, teman-teman. thank you. Terima kasih, Tuhan berkati. Thank you, Ega. Thank you. Thank you. Beda, Thank you, thank you. Bima. Yuk. Tulis absensi juga ya, kalau ya ini yang dari mana mungkin ya? Nomor telepon yang hadir ya? Baru pertama kali hadir baru pertama kali hadir di grup Sing, boleh ya minta nomor handphonenya ya, jadi kita saling kontekan ya. Jadi bisa join juga nanti di grup trainernya segala macam gitu. Jadi bisa di follow up lebih lanjut gitu teman-teman. Jadi mungkin bisa diharapkan ininya ya. Sebentar ya, saya catat ya, jangan di end dulu ya Pak. Iya, siap. Oke, saya leave. Oke, Ega istirahat ya, jangan kemalaman ya, Ega ya. Ega. Iya. Ya.
Mbak Yo, Lina. yo. Oke. Thank you, Pak. Gitu. Ada Pak Ya, Pak Anton, Bro Pak Andre Stan. nih. Halo Bro Andre. Kalau saya harus sabar Halo. karena kalau di tempat laptop ini banyak nyamuk, jadi harus pindahin laptop ke kamar. Kesabaran saya sama nyamuk. Iya, iya. Iya. Ya, udah catat tuh Bu Vida ya? Ya udah ditunggu sebentar ya Pak. Satu lagi Oke, saya oke. koreksi. Oke. Sip. Tapi terlalu cepet ya tadi ya. Iya, memang agak perlu di slow lagi sepertinya Pak. Aduh, saya ini memang aduh. IT nggak gampang ya Pak. Kadang kita kepikirannya tuh di sini mau jelasin, terus tapi yang kita dengerin ini meraba, oh ini yang mana ya gitu. Tapi terus akhirnya ya nyambung juga gitu dari yang prompt kosong itu, terus kan diisiin gitu kan, diisiin ke cloud lagi itu. Karena harus ngeliat sih, ngeliat screen-nya, oh ini dimasukin ke sini ya mungkin dari situ terus baru ngerti ambil dari comot dari ini ke sini gitu. Betul. Harus dicoba. Ya. Dilihat contohnya terus dicoba gitu. Betul. Udah ngisi data sama nomor handphone, nanti kita follow up lebih lanjut ya. Udah saya catat semuanya. Oke, thank you ya semua ya. Ya, Pamit oke. ya. Thank you. Yo, selamat malam ya. Ya. Malam semua. Bye. Ayo Andre. Bro, gimana bro? Halo bro, Sehat. sehat. Iya. Oke, nanti ngobrol-ngobrol ya. Nanti join grup training deh. Oke. Ya, bye-bye. Thank you bro. Bye.